Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apa kalian sudah siap menerima materi yang akan saya sampaikan? Ya, Bu. Baik, jika sudah, kita langsung pada pembahasan materi kita, yaitu berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Next. Oh iya, saya lupa bagaimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu, karena kan pepatah pernah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, dari saya terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Septirani Nur Arlia, dengan NIM 1910221011, tempat tanggal lahir saya ada di Jember, 6 September tahun 2000. Pendidikan terakhir saya ada S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, jabatan saya sebagai wali kelas, dan agama alhamdulillah Islam. Alamat saya ada di Balunglor, Jember, Jawa Timur. Nomor HP ada 082 230 938 132, dan untuk email aktif saya yaitu ada septirani06@gmail.com. Nah, sekarang gantian untuk rekan-rekan semua, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri cukup dengan nama lengkap dan nama panggilan. Dimulai dari Mas Imas Noval terlebih dahulu ya. Oke, Bu, siap. Nama saya Imas Noval, biasanya dipanggil Noval. Nama saya Sugalu Indriamawati, biasanya dipanggil Galuh. Terima kasih semuanya, salam kenal dan enjoy untuk menerima materi yang akan saya sampaikan. Nah, di dalam materi ini ada beberapa subbab yang akan kalian pelajari selama beberapa menit ke depan, yaitu yang pertama ada mengenal dan memahami surat, yang kedua ada menyimpulkan isi surat pribadi dan dinas, yang ketiga ada menelaah struktur bahasa surat pribadi dan dinas, yang terakhir ada menulis surat pribadi dan dinas dalam bentuk kertas atau email. Next. Nah, masuk ke subbab pertama yaitu mengenal dan memahami isi surat. Jadi ada dua jenis surat, yaitu ada surat pribadi dan surat dinas. Sebelum saya menjelaskan surat pribadi dan surat dinas, menurut rekan-rekan semua, apa yang dimaksud dengan surat pribadi dan dinas? Tanpa melihat di PowerPoint ya. Ada yang tahu apa itu surat pribadi dan surat dinas? Mau menjawab, Bu? Iya, silakan Mbak Galuh. Biasanya kalau surat pribadi itu kayak kirim-kiriman surat kayak zaman dulu waktu belum ada handphone itu kan masa-masa pacaran kan kirim-kiriman surat. Itu dinamakan surat pribadi, Bu. Kalau surat dinas itu biasanya kayak mengirim laporan ke sesama PT kayak gitu, Bu. Nah, bagus sekali untuk jawabannya. Nah, jadi di sini saya menjelaskan kembali apa itu surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi sendiri itu adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan lembaga atau kedinasan resmi. Nah, sedangkan surat dinas yaitu surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal juga. Selanjutnya, nah masuk ke bab 2 ada menyimpulkan isi surat dinas dan surat pribadi. Nah, menyimpulkan surat dinas yang di sebelah kanan itu ada contoh surat dinas Jakarta 20 Mei 2015. Hal permohonan izin atas nama Elvira Kate kepada yang terhormat guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang.
Dengan hormat, dengan ini saya orang tua Elvira Kate memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami masuk sekolah pada 25 November 2015 karena ada kepentingan keluarga. Nah, demikian surat permohonan izin ini saya buat. Atas perhatian dan izin yang Bapak berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Tak lupa kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hormat saya, Lady Kate. Nah, itu perhatikan contoh yang pada di bagian kiri layar rekan-rekan semua. Nah, kemudian rekan-rekan semua apakah bisa menjawab pertanyaan yang ada di sebelah kanan? Sebisanya saja. Yang pertama ada uraikan maksud dari isi surat dinas di atas. Mengapa panitia merasa perlu menulis surat kepada wali murid dan mengapa surat permohonan izin tersebut berbentuk surat dinas? Ada yang bisa menjawab? Baik, jika tidak ada, saya akan lanjut. Nah, maksud dari surat dinas di atas yaitu permohonan izin orang tua anak-anaknya yang tidak dapat mengikuti sekolah pada hari tersebut. Nah, sedangkan mengapa panitia merasa perlu menulis surat kepada wali murid? Karena memang kan itu termasuk permohonan izin. Nah, sedangkan mengapa surat permohonan izin tersebut berbentuk surat dinas bukan surat pribadi? Nah, karena yang disampaikan dalam surat ini yaitu untuk yayasan, yaitu untuk sekolah, meskipun bentuknya bukan yang formal. Oke, next. Selanjutnya ada menelaah struktur pribadi dan surat pribadi dan dinas. Nah, surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu ada tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Perhatikan contoh di bawah ini. Malang 29 November tahun 2015. Nah, itu adalah alamat dan tanggal surat. Salam kangen, itu salam pembuka. Apa kabar Aim? Nah, itu merupakan kalimat pembuka paragraf. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya kamu sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, itu merupakan bagian isi dari surat. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Nah, bagian ini merupakan penutup dari surat. Sahabatmu, itu merupakan salam akhir. Gina, nama dan tanda tangan. Nah, jadi rekan-rekan semua telah mengetahui struktur surat pribadi dan surat dinas. Lalu perhatikan model yang diberikan, pola-pola penggunaan bahasa resmi untuk berbagai tujuan surat dinas. Next. Nah, ini ada surat dinas. Nah, sedangkan surat dinas ini berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi tadi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui struktur surat dinas. Pada dasarnya, struktur surat dinas tidak jauh beda dengan surat pribadi yang ada di slide sebelumnya. Nah, ini ada contoh surat dinas, yaitu ada kepala surat. Biasanya kepala surat itu diisi nama lembaga, ada nomor dan tanggal jumlah lampiran, serta inti surat. Ungkapan dan berisi inti atau tujuan surat. Nah, selanjutnya ada kepada Bapak atau Ibu orang tua wali siswa di tempat, itu ada alamat surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada salam pembuka. Selanjutnya ada paragraf pembuka dan inti surat. Nah, inti surat ini dimulai dari kalimat rapat ini akan dilaksanakan pada, dan selanjutnya ada paragraf penutup yang biasanya itu digunakan untuk mengakhiri surat. Nah, ada salam penutupnya. Kemudian yang terakhir ada mengetahui kepala sekolah, dapat dicantumkan untuk memperkuat surat tersebut.
diberi nama dan tanda tangan pengirim. Oke, next. Nah, lanjut, ada bahasa surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat memiliki berbagai tujuan. Tiap tujuan yang berbeda memerlukan kosakata yang berbeda. Surat pribadi memiliki ciri kebahasaan yang khas untuk mengungkapkan maksud penulis, dan ada yang perlu memperhatikan bahasa yang digunakan dalam surat dinas. Sebaiknya juga bersifat resmi, yaitu penggunaan bahasa Indonesia baku ragam resmi. Ada sejumlah ungkapan yang dapat digunakan untuk menyatakan permohonan maaf permohonan maaf dengan bahasa yang resmi. Nah, jadi dapat disimpulkan ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yaitu pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Nah, penggunaan sapaan itu seperti orang bercakap. Nah, selanjutnya menggunakan kata ganti orang pertama untuk mengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Sedangkan ciri penggunaan pada bahasa pada surat dinas yaitu pilihan kata sapaan bersifat normal, bahasa ragam baku. Nah, next. Alhamdulillah tak terasa kita sudah mencapai bagian subbab akhir dari materi ini, yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Nah, seperti yang telah kamu ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam, pembuka, isi penutup, dan nama pengirim surat berserta tanda tangan. Nah, ini ada kolom yang menjelaskan tentang pengirim. Penerima usia biasanya lebih muda, sebaya lebih tua. Nah, jenis kelamin pria dan wanita, hubungan akrab, tidak akrab, dan baru kenal. Nah, tujuan ditulis surat itu biasanya ada mengundang, mengajukan permohonan atau berupa barang atau informasi, atau meminta informasi. Yang ketiga ada menjawab undangan, menerima atau menolak. Yang keempat ada merencanakan sesuatu dengan orang lain. Yang kelima ada memohon maaf. Yang keenam mengucapkan selamat atas hal baik yang terjadi pada seseorang. Yang ketujuh menulis surat simpati atas musibah yang menimpa seseorang. Yang kedelapan mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir mengabarkan atau memberi informasi. Nah, bagian di atas ini menunjukkan bahwa penting bagi kamu untuk berpikir tentang bahasa yang kamu gunakan ketika menulis. Kamu harus tahu pilihan ragam bahasa yang tepat dan sesuai untuk penerima dan tujuanmu menulis surat. Ragam bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia baku, ragam Indonesia, ragam informal, atau ragam bahasa khusus, atau bahasa gaul dan funky yang hanya digunakan kepada teman akrab yang usianya sebaya. Nah, ragam bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat serius, seperti turut berduka cita atau bersimpati atas musibah yang diderita seseorang, atau surat yang ditujukan kepada orang yang lebih tua. Dalam menulis surat pribadi, dalam menulis surat pribadi, kamu juga perlu memperhatikan kegunaan salam pembuka, kalimat pembuka paragraf pertama, dan kalimat penutup. Nah, ketiga hal tersebut mencerminkan etikamu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa terlihat beberapa perbedaan dari dua surat tersebut, yaitu yang pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, pengirim, dan orang kedua, penerima. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim dan juga tanda tangan. Yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tugas komunikasi pribadi yang lain. Yang keempat, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu.
seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah, pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Dan yang terakhir, isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya undangan rapat, permohonan maaf, suatu instansi kepada orang atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Next. Baik, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham, sehingga jika saya mengajukan pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diserap dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.